Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zahra Risa Putri dengan NPM 2359 201008 dari kelas 5B, mata kuliah Data Mining yang diampu oleh Pak Abu Jihad Plaza R, Eskom MTI. Di sini saya akan membuat video tutorial pengolahan sebuah dataset menggunakan Rapid Miner dengan algoritma clustering. Yang pertama itu ada decision tree, KNN, dan juga naive Bayes. Lalu ada clustering k-means dengan k-nya itu 3, k-nya itu 3. Kita masuk dulu ke aplikasi Rapid Miner-nya. Terus di sini kita siapkan file read CSV di operatornya. Terus kita taruh ke sini. Terus setelah itu tambahkan file CSV yang sudah kita siapkan. Kita klik, kita cari file CSV yang disiapkan. Di sini saya pakai file CSV dengan nama tips karena judul yang saya ambil itu adalah tips dan bill dari sebuah restoran. Datanya itu saya dari Kaggle. Lalu selanjutnya kita tambahkan operator lagi, yaitu set role. Ini untuk menempatkan peran. Fungsinya untuk menempatkan peran pada kolom-kolom dataset. Biasanya digunakan untuk menentukan mana kolom yang diperlukan sebagai target atau label. Di sini saya pakai labelnya itu time. Ini label. Terus kita pakai operator lagi namanya split data. Kita sambungin dulu. Kita pakai split data. Split data ini fungsinya untuk memisahkan data menjadi dua bagian, yaitu data latih dan juga data uji atau testing. Ini tuh penting untuk mengevaluasi model yang akan dibangun. Di sini data latihnya itu 0,8 atau dalam bilangan bulat itu 80, dan testingnya itu 0,2. Jadi 80 dan 20. Terus di sini kita tambahkan lagi decision tree. Par di split data itu ke decision tree. Sambungin. Terus split data kita tambahkan lagi operator apply model. Kita hubungkan lagi par di split data ke uni di apply model. Decision tree yang mod ke mod di apply model. Decision tree ini fungsinya untuk membangun model menggunakan algoritma pohon keputusan atau decision tree. Model ini digunakan untuk klasifikasi atau regresi. Lalu kalau apply model ini fungsinya untuk menerapkan model yang telah dilatih pada data uji untuk membuat prediksinya. Lalu kita tambahkan performance. Kita sambungkan lab di apply model ke lab performance. Lalu modnya kita sambung, mod apply model kita sambungkan ke result. Terus exa performance juga ke result. Terus per di performance itu kita sambungkan juga ke result. Performance ini untuk mengukur kinerja model berdasarkan prediksi yang dihasilkan. Ini tuh mencakup metrik seperti akurasi, presisi, recall, dan juga error rate atau perhitungan errornya. Nah, kita running. Setelah di running, nanti tampilannya kayak gini. Ini kita ke performance dulu. Performance-nya bisa kita lihat di situ, ada gambarnya. Akurasi modelnya itu menunjukkan ukuran 93,88%. Berarti modelnya itu berhasil memprediksi kelas dengan benar sebanyak 93,88% dari total data yang dilatih. Lalu ada metric confusion atau confusion matrix. Di sini ada dinner. 32 kasus diprediksi sebagai dinar dan benar. Itu true dinar.
dan 0 kasus diprediksi sebagai lunch tetapi sebenarnya adalah dinner. Lalu ada pre-lunch. Di sini 3 kasus diprediksi sebagai dinner tetapi sebenarnya adalah lunch. Lalu ada 14 kasus diprediksi sebagai lunch dan benar. Itu true lunch. Lalu ada kelas precision. Ini untuk kelas dinner, precisionnya itu 91,43%. Jumlah prediksi dinernya yang benar dibandingkan dengan semua prediksi dinner itu 91,43%. Untuk kelas lunch itu precisionnya adalah 100%. Berarti semua prediksi lunchnya itu benar. Lalu di sini ada kelas recall. Untuk kelas dinner, recallnya itu 82,35, yang berarti 82,35% dari semua instance dinner itu berhasil diprediksi dengan benar oleh model. Untuk kelas lunch, recall-nya itu 100%, yang berarti semua instance lunch diprediksi dengan benar oleh model. Lalu di sini ada decision tree-nya. Ini ada banyak decision tree-nya. Di sini ada road node, ada smoker. Fitur pertama yang digunakan untuk membagi datanya itu adalah smoker. Jika seseorang bukan perokok, maka dia no. Maka prediksinya itu adalah dinner. Kalau misalnya seorang perokok, itu label itu berarti yes. Maka datanya itu dibagi lebih lanjut berdasarkan fitur day-nya. Lalu di sini ada cabang smoker Y sama dengan yes. Dan ini tuh pembagiannya lebih lanjut dilakukan berdasarkan harinya atau day. Jika harinya itu free day atau Jumat, maka prediksinya itu dinner. Kalau misalnya harinya itu Saturday, Sabtu, maka prediksinya itu juga dinner. Kalau misalnya dia harinya itu Sunday atau Minggu, itu maka prediksinya itu juga dinner. Kalau misalnya day-nya itu Kamis atau Thursday, maka prediksinya itu lunch. Untuk cabang smoker itu no, smoker no. Jika bukan perokok, maka datanya itu dibagi lebih lanjut berdasarkan seks atau jenis kelamin. Jika seksnya adalah female atau perempuan, maka prediksinya itu adalah lunch. Kalau misalnya seksnya itu male atau laki-laki, maka prediksinya adalah dinner. Lalu di sini analisisnya itu akurasi modelnya itu memiliki kinerja yang cukup baik ya. Dilihat dari persentasenya tadi, dengan akurasinya itu tinggi, terutama pada kelas lunch yang memiliki recall dan precision yang sempurna. Untuk pohon keputusan itu membagi data berdasarkan 2 fitur utama, yaitu smoker dan juga day, untuk memprediksi apakah seseorang akan makan dinner atau lunch. Fitur yang paling menentukan adalah fitur smoker dan juga day, karena sangat mempengaruhi prediksi. Dengan pembagian yang cukup jelas, itu berdasarkan hari tertentu untuk perokok. Lalu selanjutnya ada KNN. Di sini masih sama, salin aja yang rich CSV, set roll, dan juga split data. Fungsi rich CSV dan juga set roll serta split data ini masih sama, jadi di awal, jadi saya tidak perlu menjelaskan lagi. Tapi di rich CSV kita masukkan dulu data CSV nya lagi, masih tips. Terus kita ke set roll, sambungin ke set roll. Di set roll ini kita pilih labelnya itu yang time. Lalu split data, angkanya masih ya 0,8 dan juga 0,2. Lalu di sini kita akan nambahin KNN. Kita taruh di sini, kita tarik split par di split data ke tra di train, di KNN. Terus par di split data yang bagian bawah nomor 2 kita tarik ke apply model. Kita tambah dulu apply model.
per di split data kita taruh di uni apply model. Lalu mode di KNN kita tarik ke mode apply model. Setelah itu kita tambahkan lagi performance. Tarik lab di performance, kita tarik ke lab performance, lab di apply model kita tarik ke lab performance. Lalu mode kita tarik ke result, terus exa juga tarik ke result, per juga tarik ke result. Nah, di sini saya akan menjelaskan yang KNN dulu. KNN itu K-Nurse-Nickboard. Fungsinya itu untuk membangun model menggunakan algoritma K-Nurse-Nickboard atau KNN. Algoritma ini tuh digunakan untuk klasifikasi berdasarkan kedekatan dengan data lainnya dalam ruang fitur. Fungsi-fungsi operator yang lain itu masih sama kayak sebelumnya tadi. Lalu kita running dan outputnya akan seperti ini. Model KNN dengan bobotnya itu weighted adalah metode klasifikasi yang digunakan untuk memprediksi suatu data berdasarkan kedekatannya dengan data lainnya dalam ruang fitur. KNN atau K-Nurse-Board ini tuh algoritmanya itu digunain untuk klasifikasi regresi yang mengklasifikasikan berdasarkan kedekatan dengan titik data lainnya. Kalau untuk weighted KNN itu berarti tetangga yang lebih dekat akan memiliki bobot yang lebih tinggi dalam menentukan hasil prediksinya. Artinya datanya itu lebih dekat akan lebih berpengaruh daripada data yang lebih jauh. Di sini jumlah contohnya itu atau example-nya ada 195 example. Model ini tuh dilatih menggunakan 195 data yang berisi fitur yang relevan untuk klasifikasi. Dimensi datanya atau dimension itu ada 6 dimensi. Setiap contoh datanya itu terdiri dari 6 fitur atau atribut yang digunakan untuk menghitung kedekatan antar datanya. Dimensinya itu bisa mencakup total bill, tip, sex atau jenis kelamin, smoker, day, size, dan lain-lain. Kelasnya itu ada 2, yaitu dinner dan juga lunch. Model ini diklasifikasikan menjadi 2 kelas, yaitu dinner dan juga lunch. Berdasarkan fiturnya, model ini memprediksi apakah ada data tersebut dalam kategori dinner atau lunch. Lalu di sini ada performance-nya. Performance-nya itu 89,80%. Lalu selanjutnya ini example set-nya. Tuh. Dinnernya itu 34, true dinnernya 34, lunchnya itu 1, true dinnernya 1. Kelas recall-nya itu 97,14. Untuk pre-dinner dan true dinner itu 34. Untuk true lunch itu 10 dan juga 4. Lalu selanjutnya kita akan mengerjakan yang naive Bayes. Ini masih sama, ada rich CSV, set row, dan juga split data. Apply model juga performance, tapi saya akan nyalin 3 aja. Kita cetakan. Nah, file CSV-nya kita masukin lagi, tip CSV, lalu set row, juga split data, lalu pilih naive Bayes. Yes. Tarik. Kita sambungkan reach CSV dengan set row.
Di sini pakai time untuk labelnya. Lalu split datanya masih 0,8 dan juga 0,2. Lalu naive Bayes kita tarik par di split data ke di naive Bayes. Lalu pra di split data kita tarik ke uni apply model. Dan juga mod di naive Bayes kita tarik ke mod di apply model. Lalu kita tambah performance. Lab di apply model kita tarik ke lab performance, mod kita tarik ke result, lalu per dan juga exa performance kita tarik ke result. Di sini saya akan membahas yang naive Bayes karena yang lainnya masih sama kayak yang pertama tadi. Naive Bayes ini tuh membangun model menggunakan algoritma naive Bayes untuk model klasifikasi yang didasarkan pada prinsip probabilitas based dan asumsi independensi antar fitur. Setelah di running hasilnya seperti ini. Jadi di naive Bayes ini tuh model klasifikasinya itu didasarkan pada prinsip probabilitas base dari asumsi independensi antar fiturnya. Setelah di running hasilnya itu kayak gini, ini performance-nya dan ini example setnya. Kita lihat di confusion matrix dan evaluasi model dari naive Bayes ini. Akurasi modelnya itu 89,80. Itu tuh nunjukin kalau misalnya modelnya itu berhasil memprediksi dengan benar 89,80 dari seluruh data uji. Untuk confusion matrix-nya, predinernya itu true-nya 30 data yang diprediksi sebagai dinar memang benar dinar. Lalu true lunch-nya itu 0 data diprediksi sebagai dinar tetapi sebenarnya itu lunch. Sebenarnya adalah lunch. Terus untuk red lunch itu true dinnernya itu 5 data diprediksi sebagai lunch tetapi sebenarnya itu dinar. Lalu true lunch itu 14 data diprediksi sebagai lunch dan benar sebagai lunch. Untuk precision dan recall-nya, precision-nya itu 85,71%, artinya 85,71% dari semua prediksi dinernya itu prediksi dinar yang dilakukan semuanya benar-benar dinar. Untuk recall-nya 97,14, artinya 97,14% dari seluruh data dinar berhasil diprediksi dan juga benar. Untuk lunch, precision-nya itu 100%, artinya semua prediksi lunch-nya itu dilakukan model benar-benar lunch. Untuk recall 7368%. Artinya 71,43% dari seluruh data lunch-nya itu berhasil diprediksi dan juga benar. Ini untuk distribusi hasil prediksinya. Distribusi untuk hasil prediksinya. Prediksi untuk setiap data itu nunjukin kalau misalnya prediksinya itu untuk setiap contoh data dengan kolom prediksi lunch menunjukkan klasifikasi yang diberikan oleh model dinar atau lunch. Kolom confidence itu menunjukkan kepercayaan model pada prediksi yang diberikan nilai 1000. Berarti modelnya itu sangat yakin terhadap prediksi tersebut, sedangkan contoh nilainya itu lebih rendah, nunjukin ketidakpastian yang besar.
untuk confidence-nya itu tinggi di beberapa baris itu nunjukin kalau misalnya modelnya itu memiliki tingkat kepercayaan yang sangat tinggi pada prediksi yang diberikan. Misalnya pada baris 1 hingga 10 di mana semua prediksinya adalah dinar dengan confidence-nya 1000. Pada baris 15 model prediksi launch-nya itu dengan confidence 0,010 dan 0,990 untuk kelas launch, menunjukkan bahwa model ini sangat yakin dengan prediksi launch. Ini distribusi naive Bayes-nya. Nah, di distribusi naive Bayes-nya ini untuk kelas dinner dan juga lunch, model naive Bayes menghasilkan 6 distribusi dengan kelas dinner dan probabilitas 0,723, dan distribusi untuk kelas lunch-nya itu dengan probabilitas 0,277. Probabilitas dinner itu lebih tinggi dibandingkan lunch, yang berarti modelnya itu lebih sering memprediksi dinner dibandingkan dengan lunch. Jadi untuk naive Bayes ini tuh prediksi precisionnya dan juga recall-nya itu tinggi untuk kelas dinner dan juga lunch. Untuk distribusi modelnya itu nunjukin kalau misalnya modelnya itu lebih sering memprediksi dinner daripada lunch. Confidence-nya juga sangat tinggi untuk beberapa distribusi. Nah, yang terakhir di sini ada key means. Di sini agak beda daripada sebelumnya karena data yang saya gunain itu dia harus dinormalisasiin dulu dan juga dipindahkan nominal pakai operator nominal to numeric. Jadi kita buat lagi read CSV, operator read CSV. Di sini saya masukin file CSV-nya. Terus di sini saya ubah tipe datanya dan juga nambahin label. Terus di sini nominal to pakai operator nominal to numeric. Kita tarik. Lalu di sini kita pilih replace missing value. Kita tarik juga. Lalu kita tambahin operator normalize. Kita tarik. Lalu yang terakhir itu clustering. Ini rada beda dan dia nggak ada performance karena udah nyoba dia malah error untuk tipe data yang ini. Jadi saya ganti caranya pakai kayak gini. Jadi dia nominal, kita ubah dulu datanya itu yang nominal ke numerik. Lalu saya nambahin operator replace missing value, lalu dinormalisasikan baru ke clustering. Di sini key means-nya kita ganti jadi 3. Nominal to numeric ini fungsinya untuk mengubah nominal menjadi numerik. Nominal ini bentuknya data kategorikal menjadi format numerik. Itu diperluin untuk sebagian besar algoritmanya, termasuk key means. Lalu selanjutnya ada replace missing value. Ini untuk mengganti nilai yang hilang atau yang kosong dalam dataset ini. Lalu di sini ada normalize. Ini tuh untuk mengubah skala data numerik agar berada dalam rentang yang konsisten, misalnya rentan 0 hingga 1. Ini tuh penting biar fiturnya itu punya rentan yang lebih punya rentan nilai yang lebih besar, tidak mendominasi pada clusteringnya. Clustering K-means-nya ini tuh fungsinya untuk menerapkan algoritma K-means untuk mengkelompokkan data ke dalam beberapa klaster atau kelompok. Algoritmanya ini tuh akan membagi dataset menjadi beberapa klaster berdasarkan kesamaan fitur yang ada di dalam data.
Nah, di sini clusteringnya seperti ini. Total itemnya ada 224. Total itemnya ini yang diproses itu diklusterkan menjadi 224. Berarti ada 224 data yang diklusterkan dalam proses clustering ini. Lalu ada 163 item. Clusternya itu terdiri dari cluster 0 terdiri dari 163 item. Ini kelompok data terbesar yang dihasilkan di model clustering ini. Lalu cluster ini kemungkinan memiliki kesamaan karakteristik yang lebih banyak dibandingkan dengan cluster lain. Lalu ada cluster 1 itu 62 item. Cluster 1 itu terdiri dari 62 item, berarti kelompok ini tuh datanya yang terbesar kedua, yang lebih kecil dibandingkan dengan cluster 0. Dia lebih kecil daripada cluster 0. Cluster ini berarti memiliki kesamaan tertentu meskipun lebih sedikit datanya, meskipun datanya itu termasuk yang lebih sedikit. Lalu ada cluster 2. Cluster 2 ini cuma 19 item. Ini tuh kelompok data yang terkecil di antara ketiga clusternya. Cluster ini mewakili data yang memiliki karakteristik yang lebih unik atau berbeda dari cluster lainnya, sehingga jumlah itemnya itu lebih sedikit. Untuk cluster 1 mungkin itu bisa aja mewakili kategori atau pola data yang dominan dalam cluster ini. Jumlah itemnya itu jauh lebih banyak juga kan dibandingkan dua cluster lainnya. Untuk cluster 1 itu kelompoknya memiliki karakteristik yang lebih spesifik meskipun masih lebih besar daripada cluster 2. Untuk cluster 2 itu nunjukin adanya data yang berbeda atau lebih tersebar dengan 19 item yang tergolong di dalamnya. Nah, ini visualisasi cluster model. Ini ada visualisasinya. Itu untuk memperlihat perbandingan antar cluster berdasarkan fitur tertentu di dalam dataset. Clusternya itu ada cluster 0 untuk warna biru, hijau untuk cluster 1, dan juga merah untuk cluster 2. Di cluster 0 itu sedikit di atas rata-rata pada akhir pekan, yaitu harinya di Sunday dan juga Saturday. Untuk waktu, time-nya itu dia dinar cukup dominan. Lalu untuk total dan bill size-nya itu relatif mendekati rata-rata. Ini bisa direpresentasikan kalau misalnya ini tuh kelompok pelanggan yang umum atau standar, tidak terlalu ekstrim dan juga cocok disebut sebagai pelanggan yang reguler. Terus untuk cluster 1 itu tuh dia sangat tinggi di hari Thursday dan juga rendah pada hari Friday ya. Dilihat dari gambarnya ini, total billnya itu juga rendah. Lalu untuk ukuran grupnya itu atau size itu juga kecil. Ini dan cenderungnya itu bukan dinar. Ini bisa aja direpresentasikan pelanggan di hari kerja, memungkinkan untuk makan siang, rombongannya juga kecil, pengeluarannya juga rendah. Cocok disebut untuk low spending weekend customer. Terus cluster 2 ini sangat tinggi pada hari free day, smokernya juga cukup tinggi. Lalu untuk total bill dan juga size-nya itu lebih besar. Ini lebih sering dinar. Ini tuh bisa direpresentasikan kalau misalnya itu ini pelanggan cluster 2 ini termasuk pelanggan akhir pekan, malam hari, dan juga rombongannya itu besar atau banyak, dan serta pengeluarannya itu tinggi. Itu cocok disebut untuk high spending social customer. Jadi intinya untuk cluster 0 itu pelanggannya normal atau rata-rata. Cluster 1 tadi weekend, siang, hemat, dan juga grup kecil. Kalau cluster 2 itu hari Jumat malam, bisa aja mereka sosial orangnya, terus juga pengeluarannya besar atau boros, terus grupnya itu besar. Kemudian
pengerjaan UAS membuat tutorial dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.